Seorang bayi lahir dari keluarga miskin. Namun banyak orang percaya ia bukan anak manusia biasa. Kelak, ia akan menjadi raja besar yang namanya abadi dalam sejarah. Tapi jalan hidupnya dipenuhi darah dan kutukan. Inilah awal kisah Ken Arok. Ken Arok lahir di desa kecil dekat Malang, Jawa Timur. Sekitar abad ke-12, ayahnya hanyalah rakyat jelata. Dan ibunya hidup serba kekurangan. Namun, sejak kecil Ken Arok sudah berbeda. Ia liar, nakal, dan berani. Tidak sedikit orang yang resah dengan kelakuannya. Bahkan ada yang percaya Ken Arok adalah anak titisan Dewa Brahma yang turun ke bumi untuk menata ulang takdir Jawa. Masa mudanya kelam. Ia sering mencuri, berjudi, bahkan bergabung dengan para perampok. Tapi justru dari hidup yang keras itulah Ken Arok tumbuh jati sosok yang cerdik, nekat, dan tak kenal takut. Perjalanan hidup membawanya bekerja dari satu orang ke orang lain. Sampai akhirnya takdir mempertemukan Ken Arok dengan kekuasaan. Sebuah pertemuan yang akan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Di Tumapel, ia bertemu dengan seorang pemimpin bernama Tunggul Ametung dan istrinya, Ken Dedes. Sejak saat itu, bagaikan api yang tak bisa dipadamkan, seorang pemimpin berkuasa, seorang wanita cantik yang diselimuti cahaya gaib, dan seorang pemuda miskin yang penuh ambisi. Pertemuan mereka bertiga akan mengguncang takdir Jawa. Inilah kisah Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Di Tumapel, sebuah wilayah di Jawa Timur pada abad ke-12. Berkuasalah seorang aku bernama Tunggul Ametung. Ia adalah pria yang disegani dengan pasukan kuat, serta kedudukan terhormat di bawah kerajaan Kediri. Namun, yang membuat Tumapel terkenal bukan hanya pemimpinnya, melainkan istrinya, seorang wanita muda bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri seorang Brahmana. Wajahnya jelita, tutur katanya halus, dan kecerdasannya memikat siapapun yang mengenalnya. Orang-orang percaya Ken Dedes bukan wanita biasa. Dari rahimnya akan lahir raja-raja besar yang menguasai tanah Jawa. Suatu hari, takdir mempertemukan Ken Arok dengan Ken Dedes. Ketika itu, kain Ken Dedes tersingkap, dan Ken Arok melihat cahaya terang memancar dari tubuh sang wanita. Seorang resi berkata, siapapun yang memiliki Ken Dedes akan menjadi raja besar, dan keturunannya akan memerintah tanah Jawa. Sejak saat itu, api ambisi Ken Arok benar-benar menyala. Ia tahu, untuk meraih kekuasaan, ia harus merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung, sang majikan yang selama ini memberinya tempat. Tapi bagaimana cara seorang pemuda miskin merebut istri seorang penguasa? Disinilah Ken Arok mulai merencanakan langkah besar. Langkah yang akan menjerumuskannya pada dosa dan kutukan abadi. Sebuah keris yang ditempa dengan api, besi, dan darah. Senjata ini bukan sekadar pusaka, melainkan kutukan yang akan menelan 7 nyawa. Inilah keris Empu Gandring. Ambisi Ken Arok untuk merebutkan Dedes dan kekuasaan Tumapel semakin membara. Namun, untuk menyingkirkan Tunggul Ametung, ia membutuhkan sebuah senjata sakti. Maka ia mendatangi seorang empu terkenal bernama Empu Gandring.
Kepada sang pandai besi, Ken Arok memesan sebuah keris pusaka. Sebuah senjata yang diyakini akan memberinya kekuatan tak terkalahkan. Hari demi hari, Empu Gandring bekerja keras. Ia menempah besi pilihan, memanggil doa-doa gaib. Hingga keris itu hampir sempurna. Namun, Ken Arok tak sabar. Ambisinya menguasai hati dan pikirannya. Pada suatu malam, ia datang ke rumah Empu Gandring. Keris itu masih belum selesai sepenuhnya. Tapi Ken Arok memaksa mengambilnya. Ketika Empu Gandring menolak, terjadilah pertengkaran. Dengan emosi yang membara, Ken Arok justru menggunakan keris itu untuk menusuk Empu Gandring. Darah sang empu mengalir membasahi senjata buatannya sendiri. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Empu Gandring mengucapkan kutukan abadi. Keris ini akan membawa malapetaka. 7 raja akan tumbang oleh pusaka ini. Kata-kata itu menggema bagaikan takdir yang tak bisa ditolak. Sejak malam itu, keris Empu Gandring tak hanya menjadi senjata, tapi juga simbol kutukan yang akan menghantui keturunan Ken Arok selamanya. Dengan keris sakti di tangannya, Ken Arok kini hanya menunggu waktu. Langkah berikutnya adalah menyingkirkan Tunggul Ametung, majikan sekaligus penghalang terakhir menuju tahta. Ambisi sudah tak terbendung, darah akan tertumpah, dan dengan satu tikaman, sejarah Jawa akan berubah selamanya. Inilah perebutan kekuasaan Ken Arok. Dengan keris Empu Gandring di tangannya, Ken Arok kini merasa tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Kutukan sang empu tak pernah ia hiraukan. Baginya, keris itu adalah kunci untuk meraih tahta dan Ken Dedes. Tunggul Ametung sedang beristirahat di kediamannya. Dalam kegelapan, Ken Arok melangkah dengan hati berapi-api. Saat kesempatan tiba, tanpa ragu ia menusukkan keris Empu Gandring ke tubuh Tunggul Ametung. Darah mengucur deras, dan teriakan terakhir penguasa Tumapel itu pecah di malam kelam. Dengan itu, Tunggul Ametung tumbang, dan Ken Arok mengambil alih segalanya. Tak hanya kekuasaan Tumapel, tapi juga wanita yang menjadi pusat ambisinya Ken Dedes. Tak lama kemudian, Ken Arok menikahi Ken Dedes. Ramalan sang resi pun mulai terasa nyata. Dari rahim Ken Dedes, kelak akan lahir raja-raja besar yang menguasai tanah Jawa. Bagi rakyat, pergantian kekuasaan ini hanyalah takdir. Tapi bagi sejarah, inilah awal dari dinasti baru yang akan menorehkan jejak panjang di bumi Nusantara. Namun, ambisi Ken Arok tak berhenti di Tumapel. Ia ingin lebih dari sekadar wilayah kecil. Tujuannya berikutnya jauh lebih besar, menumbangkan Kediri dan mendirikan kerajaannya sendiri. Setelah menyingkirkan Tunggul Ametung dan menguasai Tumapel, ambisi Ken Arok semakin besar. Ia tidak puas hanya memimpin sebuah wilayah kecil. Matanya kini tertuju pada musuh yang jauh lebih besar, Kerajaan Kediri, penguasa utama di Jawa kala itu. Tahun 1222, peperangan besar pun tak terhindarkan. Pertempuran ini dikenal sebagai Perang Ganta. Di satu sisi, pasukan Kediri berdiri dengan kekuatan penuh, berbaris dengan baju besi dan senjata tajam. Di sisi lain, pasukan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok berteriak penuh semangat. Meski jumlahnya lebih sedikit, Ken Arok maju ke medan perang dengan penuh keyakinan. Baginya,
Ini bukan sekadar perebutan wilayah. Ini adalah langkah untuk membuktikan dirinya sebagai raja sejati. Pedang beradu, ombak menembus, dan teriakan perang mengguncang bumi. Pasukan Kediri yang awalnya percaya diri mulai goyah oleh strategi dan keberanian Ken Arok. Akhirnya, Kediri tumbang di tangan Tumapel. Kemenangan itu menjadi tanda berakhirnya kejayaan Kediri. Dan lahirlah sebuah kerajaan baru, Singasari. Ken Arok dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar agung. Sri Ranggah Rajasa Batara Amurwa Bumi. Dari rakyat miskin menjadi penguasa. Dari perampok jalanan. Kini duduk di singgasana sebagai pendiri sebuah dinasti besar. Namun, meski Singasari berdiri megah, bayangan kutukan keris Empu Gandring tak pernah hilang dan pada akhirnya darah akan kembali tertumpah bukan oleh musuh jauh, melainkan oleh keluarganya sendiri. Singasari berdiri megah, Ken Arok kini seorang raja. Tapi, apakah sejarah akan melupakannya sebagai pendiri dinasti? Atau mengingatnya sebagai korban kutukan keris yang ia ciptakan sendiri? Singasari berkembang pesat di bawah kepemimpinan Ken Arok. Ia membangun pemerintahan yang lebih teratur, memperkuat pasukan, dan memperluas pengaruhnya di tanah Jawa. Rakyat mulai melihatnya sebagai pemimpin besar. Dari seorang rakyat jelata, kini ia disembah sebagai Raja Agung. Namun di balik kemegahan itu, ada satu hal yang tak bisa ia buang dari pikirannya, kutukan keris Empu Gandring. Ramalan itu terus bergaung. Keris ini akan menelan 7 nyawa. Ken Arok mungkin bisa menaklukkan kerajaan. Tapi ia tak bisa menaklukkan rasa takut pada kutukan yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia terjaga. Teringat wajah Empu Gandring yang marah. Teringat darah Tunggul Ametung. Dan mendengar bisikan seolah ajalnya sudah menunggu. Ken Arok mencoba mengalihkan pikirannya dengan memperkuat kedudukannya. Ia menikahi Candidas. Dan dari rahim wanita itu lahir para penerus yang kelak benar-benar akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Namun, justru di dalam keluarganya sendiri, benih kehancuran mulai tumbuh. Anak tirinya dari Candidas bernama Anusapati menyimpan dendam. Anusapati tahu bahwa ayah kandungnya, Tunggul Ametung, mati di tangan Ken Arok. Diam-diam, ia menunggu waktu yang tepat. Waktu untuk membalas darah yang tumpah. Kutukan itu tak bisa dihindari, dan segera, darah pertama yang ditagih adalah darah Ken Arok sendiri, oleh tangan anak tirinya. Raja besar Singasari dibunuh bukan oleh musuh, melainkan oleh darah daging keluarganya sendiri. Inilah hari ketika kutukan keris Empu Gandring benar-benar menagih janji. Di dalam istana Singasari, kejayaan tampak megah. Namun di balik dindingnya, dendam lama terus membara. Anusapati anak Candidas dari Tunggul Ametung tak pernah melupakan fakta pahit. Ayah kandungnya mati di tangan Ken Arok. Sejak kecil, ia tumbuh dengan rasa sakit. Semakin ia dewasa, semakin besar pula dendamnya. Hingga pada suatu hari, ia mengetahui rahasia terbesar. Keris yang membunuh ayahnya masih ada. Keris Empu Gandring. Anusapati pun menyusun rencana. Lalu menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendam. Malam itu tiba. Ken Arok sedang duduk di istana, menikmati sisa kejayaannya.
tanpa menyadari ajal sudah begitu dekat. Tiba-tiba, Anusapati datang, menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian. Dan dalam sekejap, keris Empu Gandring menembus tubuh Ken Arok. Raja besar itu terjatuh, darah mengalir deras. Kutukan yang selama ini ditakutinya, kini benar-benar menagih. Ken Arok mengembuskan napas terakhirnya. Bukan di medan perang, bukan oleh musuh besar, melainkan oleh anak tirinya sendiri. Dengan itu, Anusapati merebut tahta Singasari. Namun, sejarah mencatat, kematian Ken Arok hanyalah awal dari rangkaian panjang kutukan keris Empu Gandring yang masih akan terus menelan korban. Satu demi satu. Ken Arok mati, Anusapati naik tahta, tapi kutukan belum selesai, keris Empu Gandring masih haus darah. Siapakah korban berikutnya? Itulah yang akan kita ungkap di bab terakhir. Kematian Ken Arok hanyalah awal, keris Empu Gandring terus mencari korban, hingga 7 nyawa jatuh bergiliran. Inilah akhir yang penuh darah, sekaligus awal sebuah dinasti besar. Setelah Ken Arok terbunuh, Anusapati duduk di takhta Singasari. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Keris Empu Gandring kembali menagih korban. Intrik, pengkhianatan, dan dendam terus mengalir di istana. Satu demi satu, raja-raja Singasari jatuh. Darah mengalir. Hingga akhirnya, kutukan 7 nyawa benar-benar terpenuhi. Keris itu seakan menjadi saksi bisu bahwa keserakahan dan kejahatan tak pernah dibiarkan tanpa balasan. Namun dari darah Ken Arok, lahirlah sebuah warisan besar. Anak cucunya melalui jalur Ken Dedes kelak melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Dari Singasari berlanjut ke Majapahit. Sejarah memang menulis Ken Arok sebagai tokoh penuh kontroversi. Seorang rakyat jelata yang jati raja. Seorang pembunuh yang melahirkan dinasti. Tapi dari kisahnya, kita belajar satu hal. Ambisi bisa mengangkat manusia ke puncak kejayaan. Tapi kutukan dari perbuatan buruk selalu menunggu di ujung jalan. Itulah akhir dari kisah Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, sekaligus korban dari keris Empu Gandring. Bagaimana menurutmu? Apakah ia pahlawan atau hanya penjahat yang meninggalkan warisan darah? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa, sejarah selalu punya sisi gelap dan terang yang menunggu untuk kita gali. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga selesai. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan sejarah dan legenda Nusantara. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar perjalanan kita dalam menelusuri jejak masa lalu bisa terus berlanjut.